Halo rebahaner semua, selamat datang dan berjumpa lagi di Onenet Film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Dan dalam video kali ini, Onenet Film akan menemani rebahanmu dengan membahas series original HBO berjudul Chernobyl. Film berdasarkan kisah nyata ini menceritakan tentang bencana nuklir terhebat sepanjang sejarah yang terjadi di tahun 1986 silam. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama, sambil kita rebahan, siapkan cemilan. Inilah alur cerita Chernobyl part 1. Film dibuka pada tanggal 26 April 1988. Seorang pria tua sedang merekam yang ia ceritakan, lalu menyimpannya di dalam dinding luar rumahnya. Tepat pukul 1.25 lewat tengah malam, ia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Flashback ke 2 tahun yang lalu di jam yang sama kurang 1 menit, terjadi ledakan hebat di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Pripyat, Ukraina. Pekerja yang mengatakan bahwa inti reaktor nuklir tersebut telah meledak tidak dipercayai oleh Kamrat Dyatlov sebagai ketua di pembangkit listrik tersebut. Ia bersikukuh bahwa reaktor tidak mungkin meledak. Kamrat Dyatlov menganggap level radiasi yang hanya 3,6 Röntgen tidak berbahaya, padahal angka itu ditunjukkan karena memang alat pengukur tersebut memiliki angka tertinggi 3,6. Pemadam kebakaran yang sudah sampai di tempat kejadian memegang bongkahan seperti batu yang ternyata itu adalah grafit. Beberapa saat setelahnya, tangannya terbakar hebat hingga meleleh. Pekerja yang diminta Kamrat Dyatlov untuk mengecek ruang reaktor kaget melihat inti reaktor yang membara. Ia kembali dan mengatakan bahwa inti reaktor sudah tidak ada karena meledak. Meski dengan kondisinya yang cukup parah karena terpapar radiasi tinggi, Kamrat Dyatlov tetap tidak mempercayainya dan tetap meminta Akimov untuk membereskan masalah ini. Sementara itu, warga Pripyat yang tidak bisa tidur karena suara sirine yang keras berbondong-bondong melihat kebakaran itu dari atas jembatan. Mereka tidak menyadari bahwa sedang terpapar radiasi akibat kebakaran itu. Di ruang kontrol, Akimov dan yang lainnya masih saja berdebat jika inti reaktor masih ada. Ia pergi untuk membuka katup air secara manual agar air mengalir ke inti, padahal sudah tidak ada inti. Pukul 5.30 pagi, rapat besar diadakan dengan para petinggi kota. Salah satu orang menyarankan untuk segera mengevakuasi kota karena ia melihat banyaknya orang yang mengalami luka bakar dan muntah-muntah serta langit yang bercahaya menunjukkan adanya zat kimia. Sang jenderal tua ini malah mengatakan bahwa seharusnya tidak ada yang mengetahui insiden ini dan menanganinya sendiri. Ia meminta untuk menutup kota dan tidak boleh ada yang pergi, memutus saluran telepon, dan mengisolasi kota itu. Dengan ini mereka akan berjaya dengan teknologi nuklirnya dan akan diingat oleh negara. Setelah selesai rapat, salah satu pekerja yang mengecek level radiasi dengan dosimeter yang terbaik mengatakan bahwa tingkat radiasi melebihi 200 Röntgen. Bahkan saat dicek menggunakan dosimeter berkapasitas 1000 Röntgen, alat itu langsung rusak. Namun Pak Bos ini menyalahkan alat itu yang menurutnya jelek. Dan Kamrat Dyatlov marah saat pekerja itu mengatakan ada grafit berjatuhan di tanah. Karena itu artinya inti dari reaktor telah meledak. Tapi ia tetap tidak mempercayai hal itu, padahal saat itu ia sudah mengalami gejala terpapar radiasi. Bos-bos ini malah menyuruh pekerja tersebut untuk pergi ke atap inti reaktor yang meledak. Dan benar saja dalam hitungan detik seluruh tubuhnya sudah memerah terkena radiasi. Dyatlov yang baru melihat dunia luar karena akan dibawa ke rumah sakit baru menyadari betapa besarnya ledakan yang terjadi dan banyaknya orang yang berjatuhan. Pekerja yang tadi ke atap pun malah dimarahi oleh para bos. Padahal dia udah ngasih nyawanya, malah dimarahin. Yang sabar ya pak. Pagi itu, Valery Legasov dihubungi dan diminta untuk bergabung ke tim yang menangani insiden ini. Namun ia tidak diberitahu bahwa yang meledak adalah inti reaktor. 7 jam setelah ledakan, partikel radiasi yang terbawa angin sudah sampai ke Belarus yang berjarak 400 km jauhnya dari Chernobyl. Sementara itu, kekacauan terjadi di rumah sakit. Banyaknya korban yang berjatuhan dan semuanya mengalami luka bakar, membuat kewalahan petugas medis. Seragam para pemadam kebakaran yang sudah terkontaminasi disimpan di ruang bawah tanah rumah sakit. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari bukti-bukti yang ada, Profesor Legasov geram saat sekjen dan petinggi lainnya menganggap ini hal enteng dan insiden biasa. Setelah penjelasan itu, akhirnya sekjen memerintahkan Profesor Legasov untuk pergi ke Chernobyl melihat langsung insiden itu. Ia akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa besarnya inti reaktor terbuka. Kini mereka menunggu hasil dari pengukuran dosimeter yang kembali dilakukan dengan alat yang lebih canggih.
Ternyata level radiasi yang semua dilaporkan setinggi 3,6 rontgen jauh berkali-kali lipat menjadi 15.000 rontgen. Angka yang sangat fantastis dan setara dengan 2 kali bom nuklir Hiroshima, dan tidak akan berhenti terpancar selama sebulan bahkan lebih hingga seluruh penduduk Rusia mati. Karena semakin lama terpancar, radiasinya sama saja dengan 40 kali bom nuklir dan terus berlipat ganda. Kini mereka menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 30 jam setelah ledakan, militer berusaha memadamkan inti reaktor menggunakan pasir dan boron. Namun karena tingginya radiasi, helikopter tidak bisa terbang di atas inti untuk menjatuhkan pasir dan boron tepat di inti reaktor. Berkali-kali Profesor Legasov mengatakan untuk mengevakuasi warga agar tidak terus terpapar radiasi, tapi Boris Sherbina bilang itu tidak perlu karena mereka aman dan tingkat radiasi tidak begitu parah. Tapi dengan tingkat radiasi itu, warga akan meninggal paling tidak 5 tahun kemudian. Setelah tahu bahwa kini dunia sudah mengetahui insiden ini dan pemerintah Jerman bahkan melarang warganya untuk keluar rumah, akhirnya pada tanggal 27 April 1986, 36 jam setelah insiden ledakan, pemerintah mengevakuasi semua warga kota Pripyat. Ulana Khomyuk, saintis dari Institut Energi Nuklir Belarus, memaksa untuk bertemu dengan Profesor Legasov untuk memberitahunya bahwa reaktor akan kembali meledak dalam 2 hari dikarenakan tangki yang penuh dengan air dari selang pemadam yang belum dihentikan. Mereka kemudian menemui sekjen dan jajarannya untuk menyampaikan bahayanya hal ini, bahwa setidaknya seluruh Belarus dan Ukraina tidak akan bisa dihuni untuk 100 tahun ke depan. Dan untuk mengatasi hal itu, pemerintah harus mengorbankan 3 pekerja yang bersedia untuk memompa tangki secara manual di reaktor tersebut. Akhirnya 56 jam setelah ledakan, 3 orang sukarelawan menjalankan tugasnya demi menyelamatkan umat manusia. Setelah ketegangan itu, ketiga sukarelawan tersebut akhirnya berhasil dan kini mereka bisa memompa air untuk mengosongkan air di inti reaktor tersebut. 4 hari pasca ledakan, istri petugas pemadam kebakaran Vasily Ignatenko pergi ke Moskow untuk menemui suaminya yang dirawat intensif di sana. Meski awalnya ia tidak boleh menemui suaminya, akhirnya ia diperbolehkan untuk bertemu selama 30 menit dan tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Ia berbohong bahwa ia tidak sedang hamil, padahal radiasi akan sangat berbahaya bagi kehamilannya. Ketika bertemu, Vasily terlihat tak begitu parah. Mereka berpelukan padahal istrinya sama sekali tak boleh menyentuhnya karena akan terpapar radiasi. Namun malam harinya, Vasily berubah sangat parah, seluruh tubuhnya mulai meleleh. Sementara itu, Boris Sherbina melaporkan kondisi terbaru Chernobyl yang kini inti reaktornya mulai meleleh dan akan mengalir ke sungai Pripyat dan mengakibatkan air tidak bisa dikonsumsi. Padahal sungai itu adalah sumber air satu-satunya untuk 50 juta orang di sana. Profesor Legasov yang menginginkan zona evakuasi lebih dari 30 meter ditolak oleh sekjen, padahal jarak tersebut masih terbilang berbahaya. Boris Sherbina kemudian bertanya kepada Profesor Legasov apa yang akan terjadi kepada para petugas damkar dan para staf yang terpapar radiasi begitu tinggi. Profesor Legasov kemudian menjelaskan apa yang akan terjadi dengan mereka. Kulit mereka akan melepuh, memerah, kemudian menghitam. Dan periode yang disebut latensi, mereka akan terlihat sehat selama 1-2 hari. Tapi kemudian tubuh mulai terurai dan kemudian akan mati dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Sedangkan bagi yang terkena radiasi ringan akan terkena kanker dan bertahan beberapa tahun ke depan. Sementara itu, 400 petugas tambang didatangkan untuk membuat terowongan untuk mengatasi lelehan inti reaktor. 9 hari pasca ledakan, Ulana Khomyuk pergi menemui Kamrat Dyatlov di rumah sakit Moskow untuk meminta keterangan mengenai insiden, tapi ditolak. Ia kemudian menemui Leonid Toptunov, kepala teknisi kendali reaktor yang baru berusia 25 tahun, yang mengoperasikan reaktor bersama Akimov pada malam ledakan terjadi. Dengan kondisi yang memprihatinkan, secara terbata-bata ia menceritakan kejadian malam itu. Begitu juga dengan Akimov yang ditemui kemudian. Mereka berdua mengatakan hal yang sama bahwa mereka sudah melakukan sesuai prosedur dan menekan tombol EZ5 yang berfungsi untuk mematikan reaktor secara tiba-tiba. Tapi justru ledakan terjadi ketika ia menekan tombol tersebut. Lyudmila masih menemani suaminya Vasily yang kini sudah menjadi seperti monster karena seluruh tubuhnya melepuh dan menghitam. Ia memberitahu suaminya di detik-detik terakhirnya itu bahwa mereka akan memiliki bayi. Hal itu tak sengaja dilihat oleh Ulana dan langsung memarahinya karena membahayakan nyawanya dan bayinya.
Saat Ulana sedang naik pitam dan berkata akan membiarkan orang-orang tahu tentang yang selama ini disembunyikan, ia diringkus oleh mata-mata utusan pemerintah yang mengawasinya selama ini. Profesor Legasov memaparkan perkembangan Chernobyl dan kini meminta ratusan ribu tentara untuk menyisir kota dan memusnahkan hewan-hewan yang sudah terpapar radiasi guna mencegah penyebaran radiasi dan penyakit. Mereka juga harus membabat hutan yang telah terpapar dan harus membangun konstruksi penutup reaktor tersebut. Meski dengan semua usaha itu tetap akan ada puluhan ribu kematian. Ulana yang ditahan akhirnya dibebaskan dan menceritakan kronologi kejadian yang diceritakan oleh Akimov dan Leonid kepada Profesor Legasov. Ia bersikeras untuk mencari tahu kebenaran yang sepertinya ditutup-tutupi. Para petugas pemadam kebakaran yang sudah meninggal dikubur bersamaan dan makam mereka dicor dengan semen agar tidak mencemari radiasi. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah reaktor berhasil dipadamkan dan semua selamat? Cari tahu kelanjutannya di video berikutnya hanya di One Night Film. Selamat rebahan. Jangan lupa subscribe sama tombol ring.